Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak sehat. Bagaimana dengan Bapak Pak? Kabar Bapak? Alhamdulillah sehat, Pak. Sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengajukan pertanyaan sama Bapak. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada kegiatan coaching kali ini. Nah, saya akan mengamati coach dan coachee apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum. Kemudian bagaimana Bapak mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coachee. Dan bagaimana coachee merespon pertanyaan dari coach ya. Dan jangan lupa coaching yang dilakukan harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang akan saya tanyakan yaitu kompetensi apakah yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini, Pak? Baik Pak. Baik Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Baik. Pertanyaan kedua, Bapak, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang akan saya kembangkan secara spesifik dari ketiga prinsip coaching, yaitu mendengarkan, aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, pertanyaan ketiga, indikator yang ingin dicapai pada coaching kali ini apa, Pak? Indikator yang ingin saya capai adalah saya ingin membantu coach menemukan solusi dari permasalahannya, Pak. Baik, Bapak, demikian observasi kali ini. Nanti saya akan lanjut di pasca observasi. Sekarang silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachee Bapak. Demikian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Saya dengar Ibu ada yang mau disampaikan. Benar kabar itu, Ibu? Benar sekali, Pak. Ada yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Baik, Bu. Jadi kita mempunyai waktu kurang lebih 25 menit ya, Bu, untuk kita ngobrol-ngobrol. Silakan Ibu ceritakan permasalahan Ibu yang sedang dihadapi, Bu. Maka silakan, Bu. Begini, Pak. Saya mempunyai masalah tentang anak yang sudah duduk di fase C, tepatnya di kelas 5 ya, Pak ya. Tapi masih sangat rendah dalam segi literasi. Dan ini saya alami dari tahun ke tahun, tetap saja ada sebagian siswa mengalami hal ini, Pak. Ini jelas mengganggu, sangat mengganggu proses pembelajaran saya di kelas, di mana seharusnya materinya anak ini sudah bisa memahami teks bacaan gitu, Pak ya. Tapi ini masih belajar membaca dan ini menghambat tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di kelas, Pak. Baik, Bu, kalau saya amati permasalahan yang Ibu hadapi itu tentang anak yang tingkat literasinya sangat rendah, bukan begitu, Bu? Iya, benar, Pak. Dan dari percakapan ini saya ingin adanya perubahan. Saya ingin meningkatkan literasi anak sehingga tidak ada lagi anak yang literasinya rendah, Pak. Dan saya ingin adanya perubahan dari guru dalam menggunakan strategi pembelajaran, metode pembelajaran di dalam kelas gitu, Pak ya, sehingga anak termotivasi dan senang melakukan kegiatan membaca. Mungkin di sini guru harus meluangkan waktu untuk kegiatan literasi dan rutin dilakukan gitu, Pak, agar anak terbiasa ya. Bisa juga dengan memberi tugas membaca di rumah gitu, Pak.
dengan melakukan, misalkan di rumah itu melakukan les membaca gitu ya. Dan saya juga ingin membuka kombel literasi. Baik Bu, dari kedua segi tersebut, yang kira-kira Ibu yang diutamakan, segimana yang lebih dapat untuk dilakukan Bu, yang lebih utama menurut Ibu? Dari kedua segi tersebut, saya ingin membuat kombel literasi Pak, karena untuk kegiatan les di rumah itu perlu kesiapan orang tua, terutama ya Pak ya, dalam hal biaya gitu ya. Jadi saya lebih fokuskan ke dalam kombel literasi. Oh iya Bu, dari percakapan hari ini apa yang Ibu dapatkan Bu? Dari percakapan kali ini saya mendapatkan gambaran mengenai masalah yang saya hadapi dengan membuat kombel literasi Pak. Jadi lebih tepatnya gitu, saya membuat kombel literasi agar anak mau membaca gitu Pak. Baik Bu, siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam merealisasikan rencana ini Bu? Yang saya libatkan di sini tentunya kepala sekolah dan rekan guru juga ya Pak ya, dan terutama warga yang ada di sekolah sini Pak. Kapan Ibu merealisasikan rencana ini Bu? Secepatnya mungkin Pak, di bulan-bulan ini. Saya juga sudah mengutarakan kepada kepala sekolah, kepada teman sejawat juga mengenai rencana ini, dan saya sudah membuat jadwal kegiatan literasi ini. Doanya Pak, mudah-mudahan cepat terrealisasikan sesuai dengan rencana saya. Baik Ibu, saya tunggu rencana Ibu. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat ya Bu. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi coaching yang Bapak lakukan dengan coach Bapak tadi? Waalaikumsalam Pak, Alhamdulillah lancar dan saya sangat senang mendapatkan solusi-solusi Pak. Baik Pak, sebelum penutupan saya akan menanyakan pertanyaan pasca observasi tadi. Apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching? Saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut dapat memotivasi coach untuk mengutarakan permasalahannya dan menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Bapak, Bapak sudah melakukan coaching dengan baik dan proses sudah sesuai dengan alur kita, dan Bapak sudah berusaha menggali dan melakukan pertanyaan kepada coach. Nah, pertanyaan berikutnya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada setelah observasi tadi Pak? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya tingkatkan, saya ingin lebih memahami lagi proses Tirta, sehingga nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Baik Bapak, demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.